Ada orang ini yang seumur hidup di gereja sekitar 3, 4, 5, 6 kali saja. Seumur hidup ini. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Kita ini kadang-kadang dengan Tuhan pun kita sekikir ini. Saya tidak tahu di sini, di banyak tempat itu ada tangguh persembahan datang dia hanya apa ini? Itu saat kedua, orang Kristen ini banyak kemurahannya terjadi waktu Natal dan Paskah. Oi, orang baik di waktu Natal Paskah itu terlalu baik. Mungkin di waktu mau pemilu juga lah mungkin. Saudara-saudara, kalau mau Natal mau Paskah ada nenek-nenek lewat bawa pepaya begitu. Nenek, kemana? Pasar, buat apa? Nenek, sini. Mari. Sudah jam begini nenek ke pasar. Mari, nenek. Nenek duduk. Nenek mau minum apa? Boleh. Terserah ibu saja. Nenek boleh bilang, teh, kopi, bir, atau wine. Nenek pilih saja. Nenek bilang, sudah saya bir saja. Nenek pilih bir saja. Dia kasih keluar bir, nenek minum 2 botol. Terus dia keluar bawa uang, dia bilang, nenek ini untuk bayar pepaya ini. Ini hari Natal, hari baik. Jadi ini ada gula, ada beras, ada kopi. Nenek tinggal di mana? Oh, di tempat satu. Nenek pulang, jalan kaki. Jangan! Grab. Antar nenek pulang. 3 hari kemudian itu nenek datang kembali. Suami yang lihat, suami bilang, mama, kenapa? Kau punya nenek datang lagi itu. Atur dulu itu nenek itu. Kemurahan itu berat untuk kita atur. Tapi yang Tuhan maksudkan kemurahan supaya kita belajar menjadi berkat bagi orang lain. Oh Tuhan, selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Sekali lagi, oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat. Bila apa? Hidup ini apa sudah jadi. Akan ada satu waktu kita tidak berdaya lagi. Apakah karena usia, apakah karena sakit, apakah karena kecelakaan, kita tidak berdaya. Tapi waktu orang cek, ini orang sudah jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya. Tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Jangan sampai waktu dia masuk pintu semua bilang, beban sudah datang. Jangan begitulah. Hidup itu kita bermurah hati sedikit. Ada dua orang berdoa minta karunia di Tuhan. Ternyata di Tuhan itu tinggal 2 karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia. Orang kedua garu-garu kepala, dia ambil karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka bertemu di satu perapatan jalan. Yang punya karunia memberi itu, sementara duduk di atas mobil mewah, satu tanda dia sukses. Yang punya karunia menerima itu ada duduk minta-minta di pinggir jalan. Dan waktu mereka dua baku lihat begini, yang satu, perasaan kan engkau dapat karunia memberi, kenapa engkau lebih sukses dari saya? Terus dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu, saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan titipkan lebih. Engkau kan mau bagi orang, engkau ini lebih. Engkau kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya bilang. Saya tidak tahu kita di sini lebih banyak karunia apa itu. Nanti masing-masing ukur saja begitu. Oke. 1 tadi apa? Kasih. 2, 3, ke-4, ke-5, ke-6,
Kebaikan. Kebaikan itu respon dari kasih karunia. Orang yang merespon dengan baik kasih karunia, dia akan melakukan sesuatu dengan baik. Saya kasih contoh. Anggap saja saya dengan adik ini, anak ini, kami dua tidak kenal. Memang kami dua tidak kenal. Terus saya dapat dia punya nomor telepon, saya telepon dia. Kakak, sebentar malam jam 12 ketemu saya di depan rumah jabatan wali kota. Kira-kira dia mau ke tidak? Dia mau ke tidak? Dia ada ayam satu di rumah. Entah itu ayam potong yang di kampung atau ayam kampung yang dipotong. Dia ada ayam satu di rumah. Saya pergi ke dia rumah, dia kasih saya kok tidak? Kami dua tidak kenal. Tidak. Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia mobil baru satu. Kira-kira dia mau ke tidak? Oke, saya kasih dia mobil satu. Toyota Alphard satu. Harga kira-kira 1 miliar mungkin ya. Waktu dia dapat dengan cuma-cuma ini mobil dari saya, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam, dia datang kok tidak? Saya pergi ke dia punya rumah, ada ayam, dia kasih saya kok tidak? Kenapa dia tiba-tiba jadi baik begini? Karena dia telah mendapatkan sesuatu tuh. Berespon terhadap kasih karunia membuat seseorang berbuat dengan baik. Dia berbuat baik kepada saya bukan karena dia mau bayar itu Toyota Alphard itu, tapi dia bersyukur dan berterima kasih atas apa yang sudah dia. Sampai di titik ini, saudara-saudara, pendeta, penatua, diaken, pengajar, pimpinan kategori fungsional, siapapun yang ada dalam gereja, kalau dia memahami bahwa Tuhan telah berkorban bagi dia dengan sangat mahal, dia tidak akan pernah bertingkah dalam pakaian. Tidak. Saya masih dapat di banyak tempat, saudara. Kami kalau di Gemit itu namanya rayon, di sini sektor ya. Ibadah itu ada yang ibadah hari Senin, Rabu, Jumat, ada yang hanya Senin, Jumat, Kamis, Selasa, tapi rata-rata 2-3 kali ibadah satu minggu. Kalau 3 kali berarti Senin, Rabu, Jumat, terus pembacaan. Warta pelayanan bilang begini, hari Senin dipimpin oleh penatua Menobe, hari Rabu dipimpin penatua Menobe, hari Jumat dipimpin penatua Menobe. Dia bilang, tidak ada orang lain lagi, saya saja di sini. Jadi dikasih kesempatan pimpin itu macam apa, bagaimana ya? Di sini ada juga toh. Orang tidak memahami kasih karunia, dianggap bahwa semua itu hanya beban. Kalau kami tahun ini akan ganti seluruh penatua, diaken, karena kami semua berlaku seragam klasis jemaat sinode. Saya tidak tahu di sini juga. Ada yang sangat menanti itu waktu berhenti itu. Yes. Tinggal 2 bulan, yes. Iya, tiba-tiba Tuhan kasih SK kembali ke rumah Bapak. Yes ke sana. Wih, selagi masih ada waktu dia melayani toh, kan tidak repot juga aku melayani. Itu kita punya. Jadi kebaikan itu ada di situ. Kebaikan itu, saudara, sebenarnya bagian dari spiritualitas. Spiritualitas itu apa ya? Gerakan dari dalam keluar. Gerakan dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Yang dari luar ke dalam itu pencitraan. Saudara tahu orang yang pencitraan, apa yang ada di dalam? Yang di dalam itu teologi. Yang keluar itu apa? Etika. Gabungan antara teologi dan etika itu spiritualitas. Jadi dia lakukan tuh, kalau kalimat Paulus, apapun yang kamu perbuat, ya perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk, karena yang kelihatan baik belum tentu dibangun di atas spiritualitas yang benar, belum tentu. Semua orang bisa datang gereja, itu orang kok rajin sekali, tapi kita bisa katakan ada yang datang gereja itu karena memang dia mau butuh firman, ada yang memang dia mau kasih tunjuk dia punya pakaian, pas dia beli baju merah, rok kuning, sendal hijau, nah dia mau pakai kemana? Merah kuning hijau ini dia mau kemana coba? Ya terpaksa di gereja saja. Dia tunggu semua sudah ada baru dia. Kebaikan tidak di situ. Ini, tapi saya lihat yang pakai pakaian begini ini bagus-bagus. Saya senang. Satu saat saya bilang jemaat. Boleh pakai yang ibu-ibu, nona-nona itu boleh pakai pakaian yang mini-mini datang ke gereja atau tidak? Orang bilang boleh. Saya bilang kenapa boleh? Pak Pendeta, karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian.
Saya bilang, amin. Tuhan memang melihat hati, tidak melihat pakaian. Tapi saya yang pendeta ini melihat pakaian, bukan lihat hati. Engkau kira engkau sendiri dengan Tuhan? Atau engkau mau pergi ke Tuhan sekarang? Pakai begitu, baru duduk di situ, itu kita yang di muka, ini kita susah. Kita lihat juga salah, tidak lihat, lebih salah lagi. Jadi, buat yang baik-baik saja tuh. Aneh-aneh. Kadang-kadang kita dalam gereja ini pencitraannya terlalu banyak. Pencitraan saja. Saudara bayangkan, ada waktu di mana banyak orang tahu menyanyi, tapi mereka tidak isi di waktu bergereja. Kan hari-hari Minggu itu ada kesempatan solo duet. Tapi kadang-kadang pendeta tanya, ada solo duet paduan suara? Tapi kalau tiba-tiba ada pengumuman, Gubernur Kalimantan Timur dan Ketua Sinode GPIB akan beribadah bersama-sama di GPIB di sini. Itu solo juga dia, duet dia, vokal grup dia, paduan suara dia. Ini karunia makam puji. Ini bukan kebaikan. Ini kerusakan, ini kerusakan. Begini-begini bikin rusak persekutuan. Tidak baik. Ya saudara-saudara, kalau ini kan kita nilai soal persekutuan mengandalkan Tuhan, ya, bukan mengandalkan diri. Membentuk jemaat yang mandiri dan solid. Mau mandiri bagaimana? Latihan dia tidak ada, pas tampil dia depan. Dia mandiri. Tidak begitu. Amin kok. Di sini juga ada. Ya. Oke. Satu tadi apa? Kasih. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kesetiaan. Kita di sini setia semua. Saya lihat saudara ragu-ragu yang saudara mungkin. Oke, saya tidak omong rumah tangga lah, biar saya omong setia di gereja saja. Gereja saudara, waktu pendeguhan pendetua diaken, pendeguhan anggota sidi, kita punya jawaban tuh kurang lebih sama. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya dan berjanji, dan kira-kira begitu ya dia punya formula. Gitu toh? Itu punya 3 maksud. Pertama, saya menjawab begitu karena saya percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan mengaku itu. Kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Karena banyak yang menjawab ya habis terus dia hilang. Ada yang jawab habis hilang, padahal waktu dia jawab itu pencitraan sekali. Waktu CD orang tanya, apakah jawabmu? Dia bikin seperti CD itu. Ya, saya percaya. Hei, suruh dia berhentilah. Oke. Jawabnya habis masuk. Ada yang hilang. Ada orang yang 1 tahun itu dia gereja mungkin hanya 2 kali. Natal 1 kali, Pasca, makanya dia sebut jemaat napas. Natal dan Pasca. Karena Natal 1 kali, Pasca 1 kali, singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau semula terengah-engah mau mati itu tiba-tiba ingat ibadah, Bapak, ingat ibadah. Di sini juga ada orang ini yang seumur hidup di gereja sekitar 3, 4, 5, 6 kali saja. Seumur hidup ini. Pertama waktu anak baptis. Kedua waktu anak sidi. Ketiga waktu anak nikah. Dan kemungkinan yang keempat itu waktu pemakaman dia. Waktu, ya itu dia tidak kemana-mana lagi kan, dia tinggal begini saja, kita doakan dia. Setia apa? Saudara kalau setia terhadap seseorang kepada sesuatu kan selalu. Saudara setia pada HP kok tidak? So, saya mau tanya saudara, saya bentar pulang dari sini lupa handphone, datang cari kok tidak? Kenapa tidak lepas koster dapat saja? Itu biar mau masuk rumah, tiba-tiba sadar kita lupa. Kembali, tolong telepon, kasih tahu, hei
Saya lupa saya punya handphone. Taruh di mana? Ada di situ. Mama duduk di mana? Cek di semua tempat duduk, saya ada duduk di situ. Kesetia itu membuat kita mencari. Ketiga, saya menjawab ya bukan sekedar masuk, tetapi siap diatur. Bayangkan kalau ada 400 kakak, masing-masing kakak mau atur diri sendiri. Bayangkan kalau di tiap kakak ada 2 anggota sini dan masing-masing mau atur diri sendiri. Bukankah kita akan baku bunuh di ini gereja? Jadi ya karena percaya, ya untuk masuk, ya untuk diatur. Tanda kesetiaan. Saudara, ada anak satu mau menikah, dia datang minta saya, pendeta, saya meminta Bapak jadi Bapak saksi. Saya bilang, saya hanya mau jadi saksi bagi orang setia. Kau setia, kau tidak bilang. Bapak saya setia, Pak. Coba kasih tahu, kau punya kesetiaan. Bapak, tanya Nona. Nona sudah kerja. Bangun pagi, dia belum siap, saya sudah telepon. Siap, saya mau jemput, antar. Jam pulang kantor, belum jam pulang, saya sudah telepon. Siap, saya mau jemput, mau pulang. Saya kasih tahu dia, itu pacaran. Sudah nikah bisa berubah. Jangan sampai waktu nikah yang kau beli motor Matic 1 terus ibu mau manja-manja dan papa antar. Ada motor itu. Manja sekali macam. Saya bilang anak-anak muda, orang saya bilang, hei anak-anak muda, kamu jangan buru-buru menikah, jangan buru-buru menikah. Karena apa? Karena yang dia punya nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal lebar saja. Orang bisa berubah. Ada satu potongan video satu yang saya punya beredar cukup luas ketika saya bilang begini. Waktu pacaran itu bulan Februari, suami bisa pulang, laki-laki bisa pulang, bawa bunga sembunyi di belakang, bisa sambil berlutut dan romantis sekali dia bilang, I love you. Pacaran. Sudah nikah paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang saya di situ, baru dia bilang kau makan, saya sudah makan tadi dan teman. Masih pacaran itu saudara tahu, yang perempuan berani terantuk di batu, laki-laki bisa marah batu. Batu, dia bisa ancam-ancam pacaran. Sudah menikah, berani yang perempuan terantuk sedikit, dia pakai bahasa Kupang, dia bilang, kau taruh mata di mana? Dasar tanganga. Masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, yo, jatuh dong. Pacaran. Sudah nikah mereka naik motor sama-sama, tabrak anjing jatuh, yang laki-laki ambil motor, tidak ambil nona. Yang ibu protes, papa bagaimana ambil motor, tidak ambil saya. Sayang minta maaf, sayang sudah lunas tapi motor ini masih kredit belum selesai jadi. Bisa berubah. Setia tuh yang saya maksudkan, setia tuh proses dari 1 hari ke 1 hari ke 1 hari, terus menerus. Bukan bilang saya dulu paling setia di gereja Pak. Saya tidak omong dulu, yang sekarang. Setia itu melibatkan janji antara saya seorang dan Tuhan. Itu setia. Saudara, ini kisah yang saudara tahu tapi saya mau kisah ulang. Ada satu istri protes dia punya suami. Papa sudah berubah. Papa tidak seperti yang dulu lagi. Papa sudah tidak setia. Dia punya suami, tidak setia bagaimana? Papa tuh dulu sedikit-sedikit sudah ajak mama makan nasi goreng. Dulu papa sedikit-sedikit sudah ajak mama beli pakaian RB. Iya kan cinta itu tidak terukur ini. Dulu tuh papa datang sedikit-sedikit, ayo tutup mata sayang, tutup mata. Wah. Sekarang kenapa papa tidak begitu? Papa berubah. Dia pun suami yang, mama, coba mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan dia masih buang umpan? Oh selama ini papa hanya umpan mama. Selama ini papa pikir mama ikan. Malam mau tidur, dia punya istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, tidak bisa. Suami bilang, ma, iya, buka pintu dulu. Tidak. Mama, iya, buka pintu, tidur di luar. Mama kenapa buat saya begitu? Saya ini mama punya suami. Kenapa buat begitu? Dia punya istri bilang, papa, coba papa pikir.
nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan dia punya ikan? Jadi kesetiaan itu proses terus menerus. Amin kok? Iya saudara-saudara. Jadi mari kok kita, apalagi ini ada laki-laki perempuan ini. Laki-laki itu melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Laki-laki melihat perempuan, tapi perempuan melihat perempuan. Kami bapak-bapak, kami suami-suami ini, kalau kami duduk sama-sama, tiba-tiba ada seorang perempuan cantik masuk, itu serempak kami punya kepala akan begini. Tapi kalau istri ada di sebelah dan lihat begitu akan jadi masalah. Perempuan cantik itu masuk, kami punya kepala tetap. Hanya mata yang ikut. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu nona-nona itu kalau duduk sama-sama, ada laki-laki ganteng masuk, mereka tidak histeris, mereka biasa-biasa saja, tidak terlalu reaktif juga, standar sekali. Tapi jangan coba-coba yang masuk itu ibu-ibu. Tas agak besar, rok agak pendek, sepatu agak tinggi. Itu coba lihat ibu-ibu punya siku dan bibir. Untuk kasih tahu kawan di sebelah dia pakai siku, dia bilang. Pas di sebelah lihat dia pakai bibir, bilang. Kadang-kadang tiga. Satu. Itu ibu-ibu begitu ada di sini. Dan saudara-saudara, memang bicara setia itu saudara, proses terus menerus. Karena kita tergoda untuk banyak sekali hal yang kita lihat, kita temukan. Seberapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, lemah dan lembut. Lemah dan disambung menjadi oke. Kami suami-suami di NTT ini kadang-kadang hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya ketika kami lemah baru kami mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit mau mati begitu baru dia tidak ada tenaga lagi, dengan lembut sekali dia akan bilang kepada dia punya istri, Mama terlalu baik, Tuhan sayang Mama. Ini kalau lemah. Kalau dia ada kuat-kuat itu, nah, dengar penjelasan. Kelemah lembutan itu bukan berarti omong pelan-pelan. Maaf, saya punya kaki Bapak injak. Itu bukan lemah lembutan, bukan itu. Kelemah lembutan itu bukan jalan permisi-permisi. Kelemah lembutan bukan itu. Kelemah lembutan adalah titik paling tengah antara benar-benar marah dan benar-benar tidak marah, supaya dia marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Itu kelemah lembutan namanya. Marah boleh atau tidak, tapi marah itu proporsional. Ayub, kalau saudara baca Ayub pasal 2 ayat 9-10, Ayub sudah luka dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia punya istri datang bilang dia, Papa, masihkah engkau percaya kepada Tuhan? Kutukilah dia dan matilah. Ayub bilang begini, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apa yang kau mau terima yang baik dari Tuhan? Yang tidak baik engkau tidak mau terima. Ayat ke-10 tutup dengan kalimat ini. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan mulut. Dia marah sifat istrinya, yang hanya mau terima yang baik, yang tidak baik tidak mau terima. Itu proporsional. Ada anak malas, marah dia punya malas. Bukan marah dia punya orang. Jangan sampai yang malas itu datang yang selompak pendeta, terus kita bilang, kau pi mana, kau saya tidak suka lihat memang orang malas punya muka. Itu marah dia punya orang. Supaya kita marah pada waktu yang tepat dan tidak marah sembarang. Kita bapak-bapak yang kadang-kadang di kampung selalu bilang, saya kalau sudah AA, BB, yang AB itu anak TK.
Di sekitar sini ada TK. Coba ikuti mereka hafal huruf pagi-pagi. A, B, BA dibaca. Jadi kalau sebentar pulang, Papa bilang, saya kalau sudah AA, saya kalau sudah BB, tanya beliau, Papa TKD? Jangan itu, kalau tanya kita masalah. Apa yang saya maksud? Kita tidak ada seorang manusia yang ditugaskan khusus untuk memuaskan kita punya keinginan setiap hari. Kadang-kadang kita kecewa. Saya tidak tahu majelis di GPIB sini, tapi saudara bayangkan, kalau majelis penatua diakennya itu bapak-bapak banyak misalnya, ada 10 bapak-bapak. Nah ini bapak-bapak yang 10 orang ini di rumah paling didengar oleh orang rumah, karena dia laki-laki satu-satunya di itu rumah. Yang kedua juga sama sampai ke 10. Dorang 10 yang biasa didengar di rumah ini yang akan rapat di belakang. Menurut saudara kursi picak atau tidak? Karena semua mau didengar, semua mau marah, semua mau tersinggung. Kita mau bagaimana? Kan kita kelola, apalagi di gereja ini kerja sosial tanpa repot. Jadi kelemah lembutan ditaruh di situ supaya kita tahu saat menempatkan diri, marah, salah, benar. Nah, menolong sebuah persekutuan yang akan mengandalkan Kristus, Tuhan. Saudara-saudara, hidup ini naik turun terlalu banyak. Dan karena itu kalau tanpa kelemah lembutan tidak bisa. Ada orang yang sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Tersinggung kok sedikit-sedikit. Kenapa tidak banyak sekalian dia tampung-tampung itu tersinggung. Kita akhiri dulu. Kayak kita menuju yang ke-9 dulu. 1 tadi apa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Penguasaan diri itu adalah orang yang tahu tujuannya. Orang yang tahu tujuannya itu dia kuasai diri. Kita mau pergi ke bandara. Waktu kita keluar dari sini, kita diberi tawaran belok kiri atau belok kanan. Kita ikut yang arah ke bandara. Sampai di depan kita diberi tawaran lagi, kiri atau kanan. Di banyak tempat pada kita diberi tawaran untuk belok kiri, berhenti dan seterusnya. Orang yang kuasai diri, dia tahu tujuannya kemana. Itu kuasai diri. Kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sadari betul kita punya tujuan ini mau kemana. Orang yang kuasai diri kan dia tahu tujuannya. Sekarang saudara lihat, saya dan Pak Pendeta, kami juga mau perang lawan orang di sana. Kami pegang senjata. Kami merayap dari satu bangku ke bangku yang lain, musuh juga merayap dari sana datang. Waktu kami merayap mau perang, tiba-tiba saya injak Pak Pendeta punya sepatu. Baru. Kredit tapi kita. Waktu saya injak beliau punya sepatu, menurut saudara beliau marah saya atau tidak? Marah atau tidak? Tidak marah. Kenapa? Karena ada sesuatu lebih penting di sana. Kuasai diri itu orang tahu tujuan. Bayangkan kalau kami dua tidak ada musuh di sana. Kami duduk-duduk tiba-tiba saya muat saya punya kaki di beliau punya sepatu. Minimal beliau akan kemas. Oh tidak ada mata kah? Orang yang kuasai diri tidak ada waktu untuk bicara, berkelahi, iri hati. Di sini ada yang biasa iri hati. Iri hati ialah lebih baik saya rugi asal Bapak rugi lebih banyak daripada saya untung tapi Bapak untung lebih banyak. Ada 2 orang yang biasa iri hati, mereka 2 berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu mereka tukang iri hati, Tuhan suruh malaikat urus. Malaikat datang bilang, Bapak, karena Bapak berdua ini biasa iri hati, jadi Tuhan minta satu saja yang minta. Yang satu diam saja, satu minta. Tapi yang satu ini kalau dia minta apa, yang tidak minta akan dapat 2 kali lipat. Jadi misalnya kalau Bapak minta motor 1, saya dapat, kami 2 tidak mau minta. Masing-masing bertaruh, kalau begitu saya tidak minta. Oke, kalau begitu tarik lot saja, siapa yang minta? Ya, saya yang minta.
Kalau saya minta kaya, kan pasti Bapak lebih kaya. Pikir-pikir, sudah Tuhan, kalau begitu tolong kasih saya punya mata buta satu. Kalau saya punya mata buta satu, Bapak buta berapa? Menurut saudara buta satu rugi atau tidak? Tapi kan lebih senang lihat orang buta dua kan? Nah itu iri hati. Iri hati. Kita rugi tapi terlalu senang lihat orang. Wih, itu kita senang sekali. Ada 3 orang ke stasiun kereta. Sampai sana. Kereta sudah jalan dan mereka lari dari atas, lompat ke atas kereta. Yang 2 naik, yang 1 jatuh. Yang jatuh itu dia tertawa. Jadi orang yang mau tolong ini datang, loh, kenapa engkau jatuh, engkau tertawa? Dia tambah tertawa. Lalu kenapa kau yang jatuh, kau tertawa? Dia bilang tidak. Dorong 2 yang naik itu sebenarnya hanya antar saya. Saya tidak tahu dorong 2 kemana. Jalan tidak ada tujuan dalam hidup. Kadang-kadang saudara-saudara, kita hidup nih ya. Pendeta. Kami 4 orang ini dipersenjatai. Kalau kami tidak ada ruang tembak, kami dengan kami akan baku tembak. Jadi, penatua diaken yang tukang berkelahi, pendeta yang tukang berkelahi, kan tidak ada ruang pelayanan. Mau duduk, kita ini main-main, duduk pegang pisau, cerita-cerita tiba-tiba saya, karena tidak ada ruang tembak. Karena itu saya kira, ini menjadi serius bagi kita, penguasaan diri. Supaya apa? Jangan sampai orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan di rumah. Kita yang menggigil, tolong kasih kecil dia punya kulkas dulu. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Suruh istri cek, mama, yo kau cek dulu. Kenapa? Dia kredit ke cash. Orang kenapa kita yang sibuk di sini? Kita ini terlalu kepo dengan orang lain ini. Nah, mari kita hitung. 1, kasih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saudara lihat. Sekarang lihat ulang ayat 22. Boleh buka Alkitab kembali, lihat ayat 22. Tertulis tetapi buah roh atau tetapi buah-buah roh? 1 kali tulisan buah atau 2 kali? 1 atau 2? 1. Apa maksudnya? Buah roh itu 1 yang berisi 9 bagian. Seperti mangga, ada kulit, ada isi, ada biji, ada kulit, ada daging, ada biji. Dia disebut apa? Mangga. Atau adakah mangga di sini yang orang datang, orang heran bilang, Pak, mangga di balik papan luar biasa, Pak. Dia punya kulit di sini, dagingnya di sini, bijinya di sini. Ada mangga begitu di balik papan. Itu mangga gila namanya. Apa maksudnya? Ini buah roh ini tidak bisa dipanjar-panjar. Tidak bisa bilang, Pak Pendeta, dari 9 itu saya sudah 4, Bapak tinggal. Oh, itu tidak ada buah plastik. Dia 1 paket. Tetapi buah roh. Nah, saudara-saudara, apa maksud ini semua? Ketika orang mau supaya dia berakar semakin kuat di dalam Tuhan, dia mesti banyak memberi telinga untuk mendengar. Mendengar itu, saudara, itu ibarat orang gali lubang mau tanam tiang. Waktu orang gali lubang tanam tiang, saudara, kalau tiang panjangnya 10 meter, lubangnya hanya 1 meter, tiangnya kuat. Kalau tiang itu 10 meter, dalamnya lubang 9 meter, kuat. Kemarin kita merayakan Pentakosta. Kisah Para Rasul pasal 2 bilang begini. Oleh karena Pentakosta dan orang merayakan itu hari panen, mereka mau pergi untuk bawa hulu hasil. Banyak orang ada di Yerusalem.
tiba-tiba terdengar bunyi seperti tiupan angin. Seperti, itu berarti bukan angin, bunyinya. Maksud apa? Roh Kudus melatih ini murid-murid untuk punya kepekaan dulu dalam mendengar. Dengar baik-baik. Zaman yang berubah ini membuat berita-berita tidak benar itu peredarannya lebih besar daripada berita-berita baik. Pakai telinga yang diberkati itu untuk dengar baik-baik. Kita pakai contoh. Ada yang bawa pena kah? 2 orang lah yang ada bawa pena dengan, oke, boleh dengan kertas, ya itu boleh. Ada juga yang bawa, boleh pakai ini gambar di sini. Mama gambar sah. Oke, dengar perintah. Kita yang lain mau coba ikut tidak apa-apa ya. Tapi saya ingin menjelaskan supaya kita tahu betul kita mau kemana ini. Sekarang mulai, ikuti perintah saya. Gambar kepala. Tidak harus bagus ya, gambar saja. Oke. Gambar mata. Gambar hidung. Gambar mulut. Gambar telinga. Gambar badan. Badan. Gambar kaki. Gambar kaki. Sudah? Gambar ekor. Oke, nanti perintahnya cukup saya di situ. Perintah banyak, tapi sekarang kita ambil. Permisi, Bapak terima kasih, Bapak banyak. Oke. 2 orang ini mendengar perintah yang sama dari saya, betul? Saudara lihat hasilnya, Sam? Saudara lihat hasilnya, Sam? Jadi, apa yang ingin saya katakan di sini? Zaman sekarang ini semua orang berkhotbah, semua orang menyampaikan firman Tuhan. Tapi apakah yang Pak Pendeta sampaikan itu seperti yang memang Tuhan perintahkan? Belum tentu. Yang saya minta tadi, saudara tolong gambar kucing. Tapi ketika saya bilang gambar kepala, mungkin saja di bapak dan ibu punya kepala, oh kepala manusia, mata manusia, terus seterusnya. Padahal yang perintah menginginkan menggambarkan kucing. Jadi jemaat Tuhan sekalian supaya menjaga ini, latih duluan telinga yang mendengar dengan baik. Amin. Saudara lihat tadi semua, kita dengar perintah sama. Saya yakin kalau masing-masing kita gambar, masing-masing pun gambar itu beda-beda. Latih duluan ini. Jangan sampai interpretasi kita melebihi dari apa yang Tuhan maksudkan. Kita lagi sibuk untuk menyampaikan apa yang kita mau dan bukan yang Tuhan mau. Tampaklah lidah-lidah seperti nyala api. Berarti bukan api kan? Seperti nyala api. Setelah latih mereka punya telinga, sekarang mereka dilatih mereka punya mata ini. Untuk melihat dengan benar dulu. Tadi malam saya berkhotbah, saya bilang begini. Ada satu tentara pulang perang. Dia kena foto, dia ada gendong ini keledai. Singkat cerita, bukan saja kemenangan perang, tapi waktu sampai di kota, sejumlah wartawan datang. Pak luar biasa sekali ya Pak tentara. Bukan saja menang perang, tapi Pak cinta binatang sekali. Dia biasa tidak cinta binatang. Kok Pak ini ada foto Pak gendong itu, ini keledai itu. Tidak, saya tidak cinta. Saya bahkan benci dia. Benci gendong. Saya tidak suka. Lalu kenapa? Dia bilang, hei, perjalanan pulang melewati wilayah yang tadi tanya kami apa itu direbut dari musuh. Kemungkinan besar orang sudah taruh ranjau banyak-banyak di situ. Kalau ini keledai bodoh ini dia pinjak ambil itu satu ranjau, kita mati semua. Jadi saya melakukan itu bukan karena cinta dia, tapi supaya kita jangan mati saya. Jadi yang kelihatan itu harus kritis. Amin.
Baru ayat 3 bilang dan 4 bilang begini. Maka mereka penuhlah dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata. Amin. Tuhan cipta manusia punya berapa telinga? Berapa mata? Berapa mulut? 2 telinga, 2 mata, 1 mulut. Ada banyak maksud. Salah satunya, lihat 2 kali, dengar 2 kali, bicara berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara berapa kali? Karena ada banyak orang di ini dunia ini yang tidak ada mata, tidak ada telinga, tapi mulutnya 7. Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, bicara. Orang-orang yang biasa gosip itu, kalau di kampung kami itu, menarik. Dorang punya pembukaan gosip itu, kalimat pengantarnya mantap. Kalau mereka sudah duduk sama-sama, terus satu mulai bilang begini, maaf, ini bukan kita mau omong orang. Kalau dia sudah mulai kalimat pengantar, bukan kita mau omong orang, kita hitung korban yang mana lagi hari itu. Jadi dengarlah dengan baik, lihatlah dengan baik, bicara. Amin kok? Aman sudah. Persekutuan yang mengandalkan Tuhan itu hanya persekutuan yang mengatakan bilang, bukan saya tapi itu. Bukan saya tapi itu. Persekutuan itu tidak harus seragam. Kesatuan itu bukan keseragaman. Kesatuan itu kepengelolaan. Seragam itu satu baju putih semua baju putih, satu batik semua batik, itu seragam, bukan satu. Kesatuan itu bukan keterikatan. Saya memang dari kecil sudah di GPIB, bagaimana saya keluar lagi sudah, bagaimanapun saya di situ sudah. Itu terikat namanya. Coba ambil kucing dengan anjing punya ekor, ikat dua-dua begini, aman. Kesatuan itu pengelolaan. Saya bicara kesatuan di mana-mana itu dikutip oleh banyak orang ketika saya bilang mengelola persekutuan itu harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi namanya kolak. Waktu dia jadi kolak kita makan pisang masih rasa pisang kok tidak? Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kebersamaan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Timor, Ambon, Sulawesi, Sumatera, Jawa, mana semua, tidak ada upaya saling menghilangkan. Kolak bisa berkumpul di satu tempat yang namanya periuk atau panci toh. Tidak mungkin kita mau makan kolak, nah kita makan ubi di sana, pindah kita makan pisang lagi di sana, pindah lagi minum santan di sana. Baru terakhir kita jangan ada yang lepas kontrol di sini, penguasaan diri bagus sudah jadi. Amin ya. Tuhan memberkati.